Baik, kembali bersama kami dalam rancangan Rampai Pagi. Tibalah masanya kita bersama dalam satu segmen keusahawanan yang akan mengetengahkan pada pagi ini mengenai pendidikan dalam era digital. Jadi kalau pemahaman Atul sendiri, pendidikan dalam era digital maksudnya pendidikan yang dijalankan Maksudnya, secara ketika inilah yang dapat kita saksikan kanak-kanak selalu dengan gadgetnya dan sebagainya. Tapi untuk memenuhi sesuatu perkara yang lebih memberikan manfaat, ya. inilah yang diadakan ya, iaitu pendidikan dalam era digital. Hanya di hujung Betul. jari sahaja. Alhamdulillah ya. Dunia internet lah. Betul. Kalau dulu kan macam surat Ya. khabar, Aha. membaca berita-berita harian, perlu Betul. mendengarkan radio, menyaksikan TV ataupun membaca surat khabar sendiri. Betul. Tetapi alhamdulillah sekarang berita-berita pun kita ni boleh dapatkan secara online. Tepat sekali. Jadi, apa kata kita perkenalkan tetamu undangan kita di sebelah kiri saya, iaitu Yang Mulia Pangeran Muhammad Khairi bin Pangeran Haji Matusin, merupakan pengasas Mindtrax Academy. Assalamualaikum Pangeran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jujur kasih Pangeran ya bersedia bersama kita pada pagi ini untuk mengongsikan sedikit mengenai dengan pendidikan dalam era digital ini. Jadi sebagai mukadimah awal lah, kita ingin mengetahui sedikit latar belakang mengenai dengan pendidikan dalam era digital ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya sendiri dalam dunia pendidikan digital ini pun sudah hampir 8 tahun. 8 tahun. Ini masuk ini tahun ini 8 tahun. Bermakna bermula sekitar tahun 2014 masa itu. 2014, So kalau masa ini menggunakan pendidikan secara digital itu sudah menjadi satu perkara biasa. Kalau dari dulu masih belum lagi ada penerimaannya, masih belum banyak. Tapi kalau sekarang di Asia especially ya sudah mulai diterapkan mau di rumah ataupun mau di sekolah. Itu mengenai dengan apa yang dapat kita ketahui sedikitlah. Jadi kita juga ingin mengetahui apakah antara produk Mindtrax Academy ini. Okey, Mindtrax Academy ini satu platform yang dibuat untuk membantu meningkatkan lagi pemahaman student dan membuat mereka lagi supaya critical thinking itu lagi bagus lah. So platform ini sudah dipakai oleh ramai orang di Brunei. Kami pun sebenarnya my company ini based also in Indonesia, but also now we also establishing ourselves in Brunei Darussalam lah. Jadi mungkin boleh bercerita sedikit mengenai dengan aplikasi Mindtrax ini. Jadi macam mana boleh timbulnya idea ingin mencipta produk Mindtrax ini? Kalau diikutkan cerita yang kenapa saya mau membuat ini, saya sendiri pun penuntut dia dulu kan. Dulu pun selalu rasa kurang yakin kalau menghadapi exam. Kadang-kadang takut. Sedangkan exam itu panik. Tapi kalau belajar semua secara mengajut memang payah kan. So kalau ada satu solution yang boleh menyenangkan siapapun penuntut, daripada ia mesti lagi ke tuition lagi, mesti lagi membeli banyak buku lagi. Kalau ada dalam satu solution yang boleh dipakainya dan belajar di sana, boleh praktis di sana, insyaAllah sebelum ia menghadapi exam, ia sudah ada confidence level yang tinggi lah. Itu yang kenapa saya mau membuat itu. Jadi terfikir untuk mencipta Mindtrax ini di dalam telefon bimbit pada ketika itu ya. Jadi ini bukan satu kerja persorangan. Bukan. Jadi untuk membuat aplikasi Mindtrax ini, mungkin boleh mengongsikan jalan ceritanya. Okey, secara technical and secara technology wise, the platform that we build ini memerlukan banyak expertise. Ya, membentuk satu architecture sama framework yang meluas. Ya, bukan saja kalau akan cakap secara technical, di dalamnya ada CMS, ada knowledge management system, ada lagi ia punya payment gateway, ada lagi ia punya artificial intelligence di dalamnya. Bermain sama data ni banyak memerlukan expertise. So kami memerlukan software engineers,
artificial intelligence, dia punya data scientist. Memerlukan subject expertise pasal kalau ya bahagian pendidikan ini memerlukan apa ni guru yang and subject expertise yang tinggilah ia punya knowledge supaya kami memakai itu, yang memakai pun merasa kualitinya bagus. Itu yang kami utamakan lah. Jadi siapa sebenarnya yang banyak memberikan sokongan dalam perkembangan ini? Alhamdulillah dalam perkembangan kami ini banyak pihak-pihak yang banyak membantu juga. I would say thank you and appreciate kerjasama dari Kementerian Pendidikan, terus dari DER, terus and then AITI, BIBD, Progressive, dan selebihnya lah. Barangkali itu memang saya terima kasih benar-benar untuk sama-sama membangun pendidikan level of education in Brunei Darussalam itu. Baik ya. Pastinya di dalam aplikasi ini ada dimuat naik ya antara soalan-soalan lazim ya yang dikeluarkan di dalam pemeriksaan hanya berfokus kepada PSR. Untuk tahap awal ini kami memulai dari foundation level, which is dari primary ini. Kemudian baru karang ke SPE atau ke O level, kemudian ke career path. So secara holistik lah, tapi kami memulakan step by step. Okey. Baik ya. Jadi insya-Allah kita ni nanti akan ada sedikit tunjuk cara lah ya untuk menyaksikan sendiri bagaimana kita ni boleh menggunakan ya aplikasi Mindtracks ini nanti ya. Akan kita cuba paparkan kepada audio penonton ya. Baik, sebelum itu ada beberapa keping gambar yang akan kita saksikan pada pagi ini, sedikit pencapaian ya daripada Yang Mulia Pangeran Muhammad Khairi ya menerusi aplikasi Mindtracks Academy ini ya. Jadi apa kata kita saksikan bersama foto yang dikirimkan kepada kami ini. Foto pertama ini mungkin boleh menceritakan kepada kami. Malam penghargaan Islamic Mind 2.0 ini one of our products ya dulu. Ini satu lagi produk yang mendigitalkan pendidikan Islam. So ini one of our portfolio. So masa ini kami membentuk Mindtracks Academy ini lebih kepada academic. So itu perbezaannya. Tapi ini one of our appreciation type, menghargai setiap stakeholder yang mengikut dalam perkembangan kami lah. Jadi ini ada aplikasinya nih, Islamic ada juga. Mind. Ada juga. Boleh cari di Google Play sama di App Store juga. Namanya Islamic Mind 2.0 2.0, ya. Kurang lebih juga sama. Kurang lebih, tapi ini lebih ke pendidikan Islam yang sekolah agama punya lah. Dan juga mungkin pengirannya, di mana sebenarnya pengiran mendapat ataupun timbulnya idea dengan adanya pendidikan dalam era digital ini? Banyak. Kalau membuat idea itu mesti memikirkan apa problem-problem yang pain point lah, especially dari perlindungan dari anak ataupun selebihnya. Kebanyakan yang saya menerima feedback dari parents kadang-kadang kalau masa ni ngalih kunya lepas balik kerja mengantar tuition lagi apa lagi. So this kind of feedback and problems that we trying to solve lah. Kadang-kadangnya orang mahal. So we try to make it more affordable lah, affordable and indah buang masa pasal ini boleh buat di rumah, waktunya berjalan, waktunya bermain di luar. Dalam perjalanan menuju ke sekolah mungkin. Mungkin boleh juga ke mana-mana pun boleh, masa naik kapal terbang walaupun masa ini dah dapat boleh juga berlatih dalam itu. So indah buang masa. Jadi aplikasi ini online ke sebenarnya? Online, yes. Online ya, perlu online. Perlu ada connection. Pasal semua data kami ini di store di dalam cloud kan. Kalau dimasukkan semua data masuk ke dalam telefon itu will be very big. So we have to connect it with the cloud lah. Bayangkan passion paper, lain lagi grafiknya, gambar-gambar, animation dan juga sebagainya ya. Jadi alhamdulillah ada satu foto ini sangat menarik sekali. 18th Apicta Award Guangzhou. Betul ya? Kita saksikan bersama. Mungkin boleh menceritakan di sebalik gambar ini? Ini alhamdulillah masa itu membawa produk Mindtracks Academy ke Guangzhou, China, competing with 16 different countries di dalam Asia Pacific punya award. Alhamdulillah we got the
award di Apikta tu, ia mempresentation ke different industry expert judges. So dalam masa itu ada 6. So I have to pitch and present to them with the whole idea. So what they actually excited about the product is because of our artificial intelligence itu. So our Mindtrax Academy ni bukan saja untuk berlatih, dia boleh our AI itu boleh menangkap apa kelemahan student. Ia menangkap kelemahan student itu, ia boleh lagi merecommend. Sekiranya dalam maths itu lemah di dalam algebra. AI itu membagi tahu, okey, ini mesti dipraktis. Soalan apa yang perlu dibaca. So ia akan merecommend ke student itu. So ini akan disampaikan juga ke parents. Alhamdulillah, menarik sekali ya aplikasi yang diciptakan oleh Pengiran Muhammad Khairi ini. Jadi mungkin kita ingin sedikit ya memperlihatkan dengan aplikasi yang kita buatkan itu bagi pendidikan dalam era digital pada pagi ini. Iya, jadi jika auda buka aplikasi tersebut, ya boleh cari di Google Play Store ya. Google Play Store and Apple Store. Ataupun Apple Store, Mindtrax Academy, yes. ya, auda akan mendapatkan aplikasi ini ya. Jadi mungkin tuan boleh menunjuk cara apa sahaja feature-feature kelebihan yang boleh kita didapatkan daripada aplikasi ini. So di dalam ini ada learn, ada exam, ada leaderboard, ada my rewards. So kanak-kanak boleh bermain dalam ini. For example, memilih subjek mathematics lah. Mathematics, okey. Ini darjah 6. Oh, selepas ditekan akan keluar, ini apa? Pasir paper? Ini pasir paper boleh ada juga, tapi ini sebenarnya curriculum topics yang dengan kerjasama curriculum Department Ministry of Education. So ini semuanya credible lah, credible contents untuk student belajar. So dorang akan berlatih di dalam ini. Oh, seperti games ya? Macam bermain game, mengumpul points. Jadi pastinya akan mudah digunakan untuk para pelajar kita ni. Ini saya cuba sajalah. Apanya soalannya di sana? Find the prime factor of 60. Oh. So you might be C. Ya. Wah. Dan boleh melihat juga macam mana menjawab. Ada solution juga di sana ya. Dan kalau salah pun kena bagi tahu juga. Oh, jika salah merah, betul hijau. Boleh melihat Tapi juga. dapat diundu lah. Tidak dapat, mesti dihabiskan. Dihabiskan. So dalam ini setiap ia mengumpul poin itu, Ya. Markah? ada dalam leaderboard. Oh, leaderboard ini siapa saja ni tuan? Orang yang sudah memakai kami punya Mindtrax Academy. Ada yang rajin memakai akan naik ke sampai nombor 1. Jadi kalau kita lihat di sana, tempat pertama pada ketika ini disandang oleh Ain Hani Nadirah binti Nazmi. Wah. Level 6 sudah mengumpul. Adik Ain kita ini sangat aktif ya menggunakan aplikasi Mindtrax Academy ini. Level 6. Alhamdulillah. Wow. Jadi apa kelebihan dan juga manfaat jika mereka berada di carta 10 teratas ini? Okey, kami akan mengannounce hadiah-hadiah yang menarik lah untuk siapa yang dalam top 10 akan di-announce tahun ini. For example, hadiahnya ini banyak masih consideration, menerima feedback. Ada yang mau PS5 dia, ada yang mau tiket Ada berlayar. hadiah-hadiahnya tersendirilah ya. Jadi perlu mengekalkan 10 teratas. 10 teratas. 10 ke atas. Okey. Ada imbalan untuk adik-adik kita ini nanti ya. Alhamdulillah. Jadi yang paling itulah. penting dapatkan di Play Store dan juga untuk plan yang akan datang. Future plan. Yes, the focus at the moment is make it sustainable and establish ourselves in Brunei. And we trying to establish ourselves. Masa ni fokus Brunei Indonesia. But then in the future ni we gonna be keluar daripada PSR ke O level lagi and then ke career path. Itu yang kami masa ni usahakan untuk di reach lah all these milestones ni.
perancangannya mungkin 2 tahun ke depan? 2 tahun ke depan, yes. InsyaAllah ya. Baik, ribuan terima kasih kita ucapkan buat Yang Mulia Pengiran Muhammad Khairi bin Pengiran Haji Muhammad Hussein. Terima kasih Pengiran ya. Sama-sama. Bersama kita pada pagi ini mengongsikan mengenai dengan pendidikan dalam era digital ya. InsyaAllah akan bersama lagi di lain kesempatan, di lain waktu mungkin perkembangan mengenai dengan aplikasi yang dicipta ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.